Bab 91, Pengkhianatan. Begini, Lin Tian mulai menceritakan apa yang terjadi dengan Seng Chuer kepada wanita Zhu atau dipanggil Zhu Fier. Dia menceritakan awal mula kenapa Seng Chuer bisa begini. Tentu Lin Tian tidak menceritakan semuanya yang terjadi setelah dia jatuh ke bawah tebing. Setelah mendengar semua itu Zhu Fier terdiam untuk beberapa saat, dia lalu memandang Seng Chuer dengan serius. Mata rohnya diambil. Dan dia menjadi seperti ini karena racun. Dilihat itu mungkin bukan racun biasa, sesuatu yang membuat seseorang dapat kehilangan atau mengingat masa lalunya yang menyedihkan. Hal ini aku kurang mengerti dengan situasi Seng Chuer. Bagaimana jika aku mencoba memeriksa denyut nadinya? Tanya Zhu Fier. Chuer, biarkan saudari Zhu memeriksa denyut nadimu ya, ucap Lin Tian membujuk Seng Chuer. Tidak, dia jahat. Jangan biarkan dia menyentuhku, balas Seng Chuer menolak langsung. Lin Tian dan yang lain benar-benar tidak mengerti dengan semua ini. Dia dan Hei San saling mengangguk, lalu pada akhirnya Lin Tian langsung membuat Seng Chuer pingsan. Setelah Seng Chuer pingsan barulah Zhu Fier bisa memeriksa keadaan Seng Chuer. Benar, ternyata ini racun mimpi, ucap Zhu Fier. Racun mimpi, ucap Lin Tian bingung. Zhu Fier menjelaskan apa itu racun mimpi. Racun itu terbuat dari bunga mimpi yang sangat kuat, dicampur dengan beberapa racun yang bisa dibilang memperkuat efeknya. Ini sudah kuduga, ucap Zhu Fier. Sekarang dia mengerti kenapa roh mata milik Seng Chuer bisa menghilang. Dengan menggunakan racun mimpi, Tuan Muda Angin mencampurkan sebuah formasi kecil ke dalam racun itu yang berfungsi menarik roh milik Seng Chuer langsung ke suatu wadah. Teknik ini juga adalah teknik terlarang yang bahkan sudah hilang sejak zaman dulu. Mendengar penjelasan dari Zhu Fier, wajah Lin Tian menjadi jelek. Dia tidak menyangka kalau Tuan Muda Angin itu bahkan bukan hanya tertarik pada tubuh Seng Chuer tapi juga pada matanya. Orang ini harus mati, ucap Lin Tian dengan tegas. Hei San dan Zhu Fier mengangguk setuju, karena mengambil roh mata secara paksa akan membuat efek samping atau cedera serius kepada si pemilik, bahkan mungkin kematian. Untung saja efek samping yang dihadapi Seng Chuer hanyalah hilang ingatan akibat racun mimpi dan kehilangan sifat aslinya untuk sementara waktu. Sekarang kita harus menyembuhkan diri dulu, dan mari bersama mencari istana itu setelah semua orang sembuh, ucap Lin Tian. Iya, dan soal istana kalian tenang saja, aku sudah tahu posisinya, jelas Hei San. Mendengar itu Lin Tian dan Zhu Fier mengangguk. Sekarang mereka tidak perlu bersusah payah mencari istana tersebut, dan mereka dapat memulihkan diri dengan tenang. Setelah beberapa hari semuanya menuju ke tempat istana berada, anehnya saat rombongan Lin Tian sampai di tempat itu tidak ada yang terjadi. Bahkan di depan istana Lin Tian dan yang lain melihat banyak kelompok dari berbagai alam yang sedang menunggu pintu masuk ke dalam istana itu. Aneh, kemana perginya orang-orang itu? Pikir Hei San. Bukan hanya Hei San tapi yang lain juga berpikiran aneh, karena menurut dari sikap orang-orang misterius itu pasti mereka akan memasang formasi atau menyerang di sini. Tapi, tidak ada satupun orang misterius yang ditemukan oleh mereka, bahkan terlihat kalau tempat ini sangat damai dan hanya sedang bersabar menunggu pintu istana itu terbuka. Duh. Jantung Lin Tian tiba-tiba berdetak lebih kencang dari biasanya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi tapi ada perasaan aneh yang membuat dia menjadi tidak enak. Dia melihat sekelilingnya dan menemukan Tuan Muda dari Alam Angin. Lin Tian tidak melihat ada sesuatu yang aneh dari Tuan Muda Alam Angin itu dan kelompoknya. Saudara Tian, ini bukan saatnya untuk bertarung dengan dia, ucap Hei San mencegah Lin Tian untuk bertindak sembrono. Iya, aku tahu itu, balas Lin Tian dengan tenang. Lin Tian akhirnya mencari kelompok dari alam kehidupan yang tersisa dan menemukan mereka semua baik-baik saja. Saudara Tian, ucap salah satu dari generasi alam kehidupan yang melihat Lin Tian. Setelah mendengar teriakan salah satu dari teman mereka, mereka juga melihat ke arah Lin Tian dan buru-buru menuju ke tempat Lin Tian. Tapi saat mereka mendekati Lin Tian mereka melihat sesuatu yang aneh, yaitu sikap Seng Chuer yang tidak biasa. Saudara Tian ini, apa yang terjadi dengan saudari Seng? Tanya salah satu dari mereka. Lin Tian menghela nafas lalu mulai menceritakan apa yang terjadi kepada Seng Chuer. Mendengar hal itu beberapa dari mereka sangat marah menatap Tuan Muda Alam Angin. Aku akan membunuhnya, ucap salah satu dari mereka mengeluarkan pedangnya.
Tapi dia yang akan menyerang ke arah Tuan Muda Alam Angin berhasil dihentikan oleh teman-temannya yang ada di sana. Lin Tian terus memperhatikan apa yang terjadi dengan orang-orang dari alam kehidupan, dia menceritakannya tapi itu tidak semua. Jadi roh mata saudari Seng Chuer hilang, ucap seorang wanita secara tiba-tiba. Iya, bukankah berarti dia tidak bisa melihat lagi? Dan kekuatan tempurnya bukankah akan berkurang? Tambah seorang pria lagi. Mendengar itu wajah semua orang dari alam kehidupan berubah, mereka langsung melihat ke arah Lin Tian yang hanya diam saja. Hei San dan Zhu Fier yang berada di belakang Lin Tian tersenyum, mereka bersiap untuk menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ho, bagaimana kalian tahu kalau mata roh Chuer hilang? Aku tidak pernah mengatakan kalau mata rohnya hilang, aku hanya mengatakan kalau dia diracuni, ucap Lin Tian dengan tenang tapi wanita dan pria itu terdiam seketika. Semua orang dari alam kehidupan yang berada di alam Dewa Surgawi tingkat menengah di sana juga menyadari sesuatu. Gawat, keduanya saling pandang lalu cepat-cepat mengeluarkan token mereka bersiap untuk menghancurkan token mereka. Tangkap mereka, ucap salah satu dari mereka. Boom! Kedua pria dan wanita itu terlempar jauh akibat pukulan seseorang. Mereka berdua jatuh di tanah dan token mereka juga jatuh ke tangan seseorang. Tentu orang itu adalah Lin Tian yang wajahnya terlihat sangat marah. Bahkan hal itu membuat semua alam yang ada di sana melihat ke arah Lin Tian dengan kaget, mereka lalu bersiap untuk melihat pertunjukan bagus. Kalian berasal dari alam yang sama tapi benar-benar berani mengkhianati saudara kalian sendiri, ucap Lin Tian. Saudara Tian, tangkap mereka dulu biarkan Dewa Seng Qiu dan Dewi Kehidupan yang memberi mereka hukuman, ucap Hei San mencoba menenangkan Lin Tian. Bab 92, Terbukanya Pintu Istana. Lin Tian menatap dua orang itu dengan marah, lalu melihat ke arah generasi dari alam kehidupan. Semuanya mengangguk setuju dengan apa yang direncanakan Hei San, karena dua orang ini lebih baik menjelaskan kepada Dewi Kehidupan serta Tetua Agung tentang masalah pengkhianatan mereka itu. Kalau begitu aku hanya perlu membawa mereka hidupkan, tanya Lin Tian. Semuanya mengangguk. Lalu setelah yakin Lin Tian lalu melepaskan diri dari Seng Chuer dan muncul di depan kedua orang itu dengan seketika. Baam! Keduanya menjerit kesakitan karena tangan mereka dipotong oleh Lin Tian, itu bukanlah dipotong biasa saja Lin Tian menggunakan energi kematiannya sendiri. Dengan itu kedua tangan dua orang itu tidak akan dapat tumbuh kembali meski mereka adalah Dewa Surgawi tingkat tinggi sekalipun. Melihat hal itu semua orang dari alam kehidupan tidak peduli bagi mereka dua orang ini berani berkhianat kepada saudaranya sendiri tidak pantas untuk dikasihani. Lin Tian langsung terlihat berbeda dari sebelumnya, aura aneh menutupinya dia yang tadi hanya akan memotong tangan dua orang itu berubah sangat ingin membunuh mereka. Saudara Tian, panggil Hei San yang melihat perbedaan Lin Tian itu. Sayangnya Lin Tian tidak mendengarkan suara dari Hei San, dia langsung mengangkat tangannya dan akan memukul keduanya sampai mati. Tapi suara Seng Chuer membuat Lin Tian tersadar dengan apa yang dia lakukan itu, dia langsung berhenti di tempatnya. Ini terulang lagi, apa yang terjadi? Pikir Lin Tian dengan melihat kedua tangannya. Lalu dia menatap Seng Chuer yang berteriak memanggil dia. Lin Tian menghela nafas lalu dengan santai memasukkan kedua orang itu ke dalam ruangan yang berbeda. Dia kembali ke dekat Seng Chuer dan membiarkan wanita cantik itu memeluk tangannya lagi. Swiss, aku menemukanmu, ucap suara wanita yang tiba-tiba terdengar dari belakang Lin Tian. Lin Tian kaget mendengar suara itu lalu dia menoleh ke belakang dan melihat wanita cantik dengan rambut putih panjang menatapnya dengan mata penuh kasih. Lin Tian tersenyum melihat wanita itu, tentu wanita itu adalah Lan Jingyi yang telah mencarinya sejak lama di alam rahasia itu. Tapi wajah tersenyum Lan Jingyi berubah saat melihat Seng Chuer yang sedang memeluk tangan Lin Tian, dia melihat dua benda milik Seng Chuer menempel ke tangan Lin Tian. Lin Tian yang sadar akan tatarapan Lan Jingyi terbatuk pelan untuk menyadarkannya. Lan Jingyi tidak banyak berbicara, dia membawa kelompok alam kehancuran serta dua alam lainnya bersama dengannya mendekati Lin Tian. Apakah kamu tidak aneh? Ucap Lan Jingyi yang tiba-tiba berbisik ke telinga Lin Tian setelah mendekatinya. Lin Tian terdiam untuk sementara waktu, apa yang dikatakan Lan Jingyi tentu dia sangat mengerti tapi bagaimanapun dia juga tidak tahu di mana yang aneh sekarang. Apa menemukan sesuatu selama perjalanan ke sini? Tanya Lin Tian kepada Lan Jingyi.
Tidak, selain alam es, elemen, dan alam kita aku tidak menemukan keanehan dan untuk alam pedang mereka sudah keluar sejak di alam keenam, jelas Lan Jingyi. Lin Tian yang mendengar hal itu terdiam lagi, alam pedang keluar tiba-tiba. Apa ada sesuatu yang aneh? Mereka keluar karena meras tidak perlu berada lama di alam ini, karena mereka adalah pecinta pedang jadi mereka lebih suka mencari jalan mereka sendiri daripada menggunakan cara naik melalui alam rahasia ini, jelas Lan Jingyi. Lan Jingyi lalu dengan diam-diam mengatakan kalau itu juga adalah rencana dia, meminta alam pedang keluar agar bisa memberi sedikit kelengahan terhadap orang misterius di luar. Yang berpikir kalau alam pedang keluar karena kabur dari serangan yang disiapkan oleh kelompok mereka, dan dengan itu mungkin para penguasa di luar dapat menemukan persembunyian mereka di alam kehidupan itu. Lin Tian sekali takjub dengan strategi yang digunakan oleh Lan Jingyi. Wanita cantik di depannya ini benar-benar bisa sangat diandalkan. Lin Tian memberi 2 jempol ke arah Lan Jingyi, yang membuat Lan Jingyi tersenyum manis ke arah Lin Tian. Tapi beberapa dari alam kehancuran tentu merasa aneh, karena biasanya permaisuri mereka hanya akan tersenyum kepada kaisar mereka saja. Dan permaisuri mereka juga dikenal dengan wanita yang cukup dingin serta tegas dalam memimpin alam mereka selama ini. Iya. Hanya beberapa generasi dari alam es dan elemen yang agak curiga dengan diri Lin Tian yang sebenarnya. Sambil menunggu pintu istana terbuka Lin Tian menceritakan keadaan Seng Chuer kepada Lan Jingyi, tentu mendengar hal itu dia sebagai wanita juga merasa kasihan dengan apa yang lalui oleh Seng Chuer. Sebenarnya ada yang aneh dengan Tuan Muda Alam Angin serta orang-orangnya itu, ucap Lan Jingyi secara tiba-tiba kepada Lin Tian. Lin Tian, Seng Chuer dan Lan Jingyi duduk agak jauh dari tempat kelompok mereka duduk itu karena ada beberapa hal yang ingin diketahui Lin Tian. Tentu alasan Seng Chuer selalu dekat dengan Lin Tian masih sama. Lin Tian terus mendengarkan semua yang dikatakan Lan Jingyi dengan tenang, alam kehancuran sudah mulai berkembang dan dia tidak perlu khawatir dengan hal itu. Karena 4 leluhur juga dengan kerja keras sudah maju ke dewa penguasa tingkat rendah tahap awal, hal itu membuat Lin Tian cukup senang. Tapi setelah Lan Jingyi mengatakan kalau ada yang aneh dengan Tuan Muda Alam Angin, Lin Tian benar-benar menatap pria muda itu dengan serius. Jika apa yang kamu katakan benar, maka perjalanan ke dalam istana kali ini akan sangat berbahaya, biarkan orang-orang kita keluar sekarang, perintah Lin Tian kepada Lan Jingyi. Tapi apa tidak sebaiknya kita bawa mereka yang berada di Dewa Surgawi tingkat tinggi? Saran Lan Jingyi kepada Lin Tian. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Dia menebak kalau sekarang orang-orang itu berada dalam masalah dan juga dia berpikir daripada menambah korban di sisi mereka lebih baik mengurangi sebisanya sekarang. Lan Jingyi tidak mengganggu perintah Lin Tian lagi, dengan perintah Lan Jingyi ketiga alam yang mematuhi Lan Jingyi pun keluar dan hanya menyisakan 2 pemimpin di setiap 2 alam itu. Hei San dan Zhu Fier yang melihat itu juga melakukan hal yang sama, begitu juga mereka dari alam kehidupan setelah diperintahkan Lin Tian mereka juga keluar. Tuan Muda Angin yang melihat hal itu sedikit mengerutkan keningnya, setelah 2 bulan berlalu sebuah cahaya muncul dari dalam istana. Kraek, pintu istana itu terbuka yang menandai kalau istana warisan dan ujian di alam ketujuh telah dibuka. Bab 93, 4 berandalan yang bersatu. Lin Tian juga meminta orang-orang yang berada di dalam kantong binatang untuk menghancurkan token mereka. Rencananya Lin Tian akan membawa mereka ke dalam, tapi untuk kali ini itu tidak mungkin, karena Lin Tian melihat kalau akan ada bahaya setelah ini. Baik dia dan Lan Jingyi tidak mungkin bisa melindungi mereka semua di saat berada di dalam istana, sedangkan Seng Chuer. Awalnya Lin Tian ingin menghancurkan tokennya sendiri, tapi mungkin jika Seng Chuer ikut dia bisa mengambil kembali mata takdir milik Seng Chuer dari Tuan Muda Alam Angin. Saudara Tian, apakah ini baik? Tanya Hei San. Iya, aku merasa ada yang aneh dengan Tuan Muda Alam Angin ini, setelah apa yang dikatakan Saudari Zhu Fier sebelumnya ditambah dengan perkataan Lan Jingyi membuat aku sedikit tahu akan sesuatu, jelas Lin Tian. Begitukah? Kalau yang Saudara Tian khawatirkan kami akan ikut bersamamu, ucap Zhu Fier dengan serius. Lin Tian mengangguk, dia lalu menatap Tuan Muda Angin yang ternyata sama-sama menatap dirinya dari jauh. Tuan Muda Angin mendengus lalu masuk dengan yang lain ke dalam istana. Lin Tian yang tangannya selalu dipegang Seng Chuer pun tak berdaya.
Dia menggunakan jimatnya membuat Seng Chuer pingsan lalu membawanya masuk ke dalam kantong binatang, karena sekarang tidak ada lagi orang di dalamnya serta orang-orang dari alam kehidupan sebelumnya juga sudah dikeluarkan dari alam rahasia jadi tidak akan terlalu membuat Seng Chuer takut. Swiss, boom, mundur, teriak beberapa orang misterius yang terlihat ketakutan. Mereka semua tidak menyangka kalau tempat persembunyian mereka akan dengan sangat cepat ketahuan. Aku tidak bisa menyangka kalau orang-orang ini benar-benar bersembunyi di sini, ucap sosok yang mana dia adalah Long Aotian. Dia tidak pernah berpikir kalau tempat persembunyian orang-orang ini berada hampir tak terjangkau, dan itu adalah tempat di mana mereka semua berpikir hal itu tidak mungkin. Bersembunyi menjadi warga biasa, mereka benar-benar pintar juga, tambah Sukun yang baru saja muncul di samping Long Aotian. Long Aotian mengangguk. Desa kecil ini bisa dibilang hanyalah desa yang bahkan tidak mempunyai seorang dewa di sini, dan kultivasi mereka sangatlah rendah yang membuat bahkan dia dan saudaranya yang lain tidak pernah berpikir akan mereka bersembunyi di desa kecil ini. Jika bukan karena kepura-puraan alam pedang tentang masalah di alam rahasia, mungkin mereka tidak akan menemukan tempat persembunyian orang-orang ini secepat sekarang. Boom, ayo, mana semangat kalian? Ucpa Bingzhao yang terus menyerang mereka yang mencoba lari. ROAARRR. Ah, Bai kecil juga tersenyum dan menyerang semua orang-orang misterius itu tanpa ragu. Sukun dan Long Aotian yang melihat itu hanya tersenyum. Yah, mereka datang, ucap Long Aotian. Sukun melihat ke arah di mana Long Aotian melihat, baru saja Long Aotian berbicara banyak pasukan dengan armor serba putih menuju ke arah mereka. Dan orang yang memimpin mereka adalah dua wanita cantik dengan armor putih yang duduk di kuda unicorn bersayap. Semuanya, bunuh jangan biarkan satu pun lari. Teriak Seng Mi. Bunuh, teriak Seng Ming yang langsung maju menyerang. Bunuh, teriak yang lain. Mereka semua bertempur dan menyerang seluruh orang-orang misterius baik yang mencoba kabur ataupun yang ingin bertarung. Boom. Pertarungan pecah di sana yang membuat semua orang-orang misterius tidak bisa kabur. Bai kecil dan Bingzhao berhenti menyerang dan kembali menjauh dari arena itu. Yah, biarkan mereka yang menyelesaikan masalah di sini, bagaimana? Tanya Bingzhao. Iya bagus juga, dengan hancurnya pasukan tersembunyi ini maka tidak akan jadi masalah kita meninggalkan alam kehidupan, ucap Bai kecil. Long Aotian dan Sukun saling pandang, pergi dari alam ini. Bukankah mereka ingin bertemu dengan saudara mereka? Kenapa harus meninggalkan alam ini? Hoho, bagus juga, aku ingin melihat alam kehancuran, bagaimana? Kita pergi, tanya Bingzhao. Dia sangat ingin melihat alam yang dikembangkan oleh Lin Tian, dan dia mendengar kalau permaisuri dari alam itu juga tak kalah hebatnya dengan adik kecilnya itu. Iya. Tapi kita tidak akan bisa bertemu dengan ipar kita itu, karena dia juga masuk ke alam rahasia, jelas Bai kecil. Tidak apa-apa, mari jalan-jalan dulu di sana, karena mungkin butuh beberapa tahun untuk adik keluar, ini saja baru beberapa bulan, ucap Bingzhao. Bai kecil setuju dengan rencana Bingzhao sedangkan Long Aotian dan Sukun hanya bisa mengikuti saja, tentu mereka berempat pergi tanpa sepengetahuan dari wanita mereka juga. Secepat itu mereka datang maka secepat itulah mereka menghilang dari alam kehidupan, bahkan Seng Mi dan Seng Ming pun tidak tahu kalau empat berandalan telah menghilang dari alam kehidupan. Di tempat terdekat pintu alam rahasia. Dewi Elf merasakan ada sesuatu yang salah tiba-tiba. Kenapa? Tanya Dewi Air. Aku kehilangan jejak Sukun, ucap Dewi Elf. Mendengar hal itu Dewi Air dan Sing Singer terdiam. Lalu untuk beberapa alasan keduanya tiba-tiba merasakan hal yang sama dengan Dewi Elf. Sepertinya benar, jika keempatnya bersama akan selalu membuat ulah, ucap Dewi Air menghela nafas. Sing Singer hanya dapat menggelengkan kepalanya, dia juga sudah tahu hal ini dari cerita Lin Tian jadi dia tidak begitu terkejut dengan hilangnya empat berandalan itu. Iya, tidak masalah selama mereka tidak membuat kita pusing, jelas Dewi Elf sambil mencicipi tehnya. Dewi Air dan juga Sing Singer setuju dengan perkataan Dewi Elf, mereka juga tahu kalau keempat orang itu telah melakukan hal lain di belakang mereka, seperti mencoba mencari orang-orang misterius yang berhasil mereka jumpai. Ketiganya terlihat santai untuk beberapa hari, tapi tiba-tiba itu berubah karena banyak orang yang berasal dari alam kehidupan, elemen, kehancuran dan es tiba-tiba hampir keluar semua. Apa terjadi sesuatu di dalam? Fikir ketiga Wanta.
Ketiganya langsung menghilang dari tempat mereka dan muncul di depan Dewi Kehidupan. "Kenapa? Apa terjadi sesuatu?" tanya Dewi Air. "Iya, sepertinya ada sesuatu yang aneh berada di alam rahasia. Tiba-tiba cucuku tidak dapat menemukan orang-orang misterius itu di lantai 7, ucap Dewi Kehidupan. "Ho, apakah ada hal aneh seperti itu?" ucap Dewi Elf sambil tersenyum. Dewi Kehidupan melihat di sekitarnya lalu membawa Dewi Air dan Dewi Elf bersama dengan dirinya ke tempat dia tinggal. "Kenapa kita harus berbicara di sini?" tanya Dewi Elf dengan penasaran. "Sepertinya ada masalah dengan alam angin," ucap Dewi Kehidupan dengan serius. Bab 94. Kekejaman. Apa yang dikatakan Seng Lien membuat kedua dewi itu terdiam. Alam angin. Bisa dibilang alam angin tidak pernah masuk di mata kedua dewi itu. Tentu itu termasuk untuk Seng Lien, baginya alam angin dapat dia kalahkan dengan mudah dan juga dengan pasukan yang dia miliki tanpa dia pun dapat membuat alam angin menjadi kacau. "Apa maksudmu kalau itu ada hubungannya dengan orang-orang misterius itu?" ucap Dewi Elf. Seng Lien mengangguk dari yang dia dengar kalau Tuan Muda Alam Angin bertingkah sangat aneh saat di depan istana, dan semua itu dikatakan oleh cucunya sendiri kepada yang lain. Maka dari itu karena cucunya merasa akan ada bahaya di dalam, meminta mereka keluar dari sana sekarang daripada nanti terlambat. "Gawat, generasi mudaku masih di dalam," ucap Dewi Elf dengan cemas. Jika hal itu benar maka pasti ada hubungan antara alam angin dengan orang-orang misterius itu maka tujuan mereka sudah dapat ditebak yaitu membunuh orang-orang yang masuk ke dalam alam rahasia itu sendiri. Dewi Air juga menjadi cemas karena orangnya juga berada di dalam alam rahasia itu, mereka berdua sangat ingin menangkap Dewa Angin tapi dicegah oleh Dewi Kehidupan. "Kenapa kamu menghalangi kami?" tanya Dewi Elf sedikit marah. "Jangan bertindak sembrono, kita belum pasti tahu apakah Dewa Angin benar-benar menjadi kaki tangan mereka atau hanya anaknya saja yang benar-benar menjadi kaki tangan orang misterius itu," jelas Seng Lien dengan serius. "Lalu kamu membiarkan kami untuk duduk diam kehilangan anggota kami." Terlihat jelas kalau Dewi Elf marah. "Kalian tenang saja, cucuku berada di dalam. Aku yakin dia akan melindungi orang-orangmu juga apalagi dia tahu kalau mereka termasuk ke dalam kelompok saudara-saudaranya," jelas Seng Lien dengan tenang. Keduanya langsung terdiam, mereka baru ingat kalau Lin Tian berada di dalam alam rahasia itu dan mereka juga jelas mendengar beberapa hal tentang Lin Tian juga dari pria mereka. Jadi setelah mendengar penjelasan Seng Lien keduanya menghela nafas dan tenang kembali, mereka juga memang tak bisa terburu-buru untuk menentukan dan mereka memutuskan untuk melihat situasi keadaan dulu sebelum bertindak. "Semoga saudara kecil suamiku bisa melindungi orang-orangku," ucap Dewi Air dengan tenang. "Swiss, Saudara Tian, apakah kita langsung masuk?" Terlihat Hei San bertanya kepada Lin Tian, karena dia merasa Lin Tian sangat cocok menjadi pemimpin dalam kelompok mereka yang terdiri dari 10 orang ini. "Tidak akan begitu mudah," ucap Lin Tian sambil melihat ke depan pintu tersebut. Mendengar itu 9 lainnya juga melihat ke arah pintu istana tersebut, lalu wajah mereka berubah karena mereka melihat banyak kelompok dari alam lain terjebak oleh suatu formasi. Formasi ini, wajah Zuvier berubah saat melihat formasi itu. "Berhenti," ucap Lin Tian menghentikan mereka di tempat. "Apakah itu formasi dari orang-orang misterius?" Lan Jingyi berkata seperti itu karena dia pernah melihat formasi yang sama dengan yang digunakan oleh orang-orang misterius, tapi dia merasakan kalau formasi ini sangat kuat dari formasi yang dia temui sebelumnya. Lin Tian juga terdiam melihat formasi di depannya itu, untung kelompok dia yang paling belakang untuk masuk ke dalam pintu kalau tidak mungkin dia dan yang lain juga terjebak di dalam. Lin Tian melihat semua orang di sana tapi tidak melihat ada tuan muda dari alam angin. Apakah orang itu sudah masuk? Dan apa benar dia tidak ada hubungannya dengan semua ini? Fikir Lin Tian di dalam hatinya. Swiss. Banyak sosok hitam yang tiba-tiba muncul di sekitar formasi, jumlah mereka memang tak banyak tapi kekuatan mereka semua berada di alam dewa surgawi tingkat tinggi, tentu hal itu mengubah seluruh wajah kelompok dari berbagai alam tersebut. Ini, 20 dari mereka adalah dewa surgawi tingkat tinggi. Bahkan ada beberapa di tahap puncak, ucap Hei San dengan wajah tak percaya. Sepertinya ada yang aneh dengan mereka, ucap Lan Jingyi dengan serius menatap semua orang berpakaian hitam itu. Lin Tian mengangguk setuju dengan ucapan Lan Jingyi,
dia benar-benar tidak merasakan ada hawa kehidupan dari orang-orang ini. Bagaimana bilangnya itu seperti mereka semua adalah boneka. Kalian bisa menghadapi yang di tahap rendah, serahkan yang berada di tahap puncak kepadaku, ucap Lin Tian. Bagaimanapun dia harus membantu kelompok yang terjebak di dalam formasi itu, dia akan mencoba untuk membiarkan semua orang itu keluar dari alam rahasia ini karena dia pun merasa jika masuk ke dalam akan lebih berbahaya untuk mereka. Bukan karena dia tidak ingin orang-orang ini mendapatkan keberuntungan mereka, tapi pembukaan alam rahasia kali ini dia merasakan ada yang aneh, sejak dia tidak mendapatkan token serta berbagai pintu ke tingkat alam lebih tinggi yang terletak berbeda-beda. Aku mengerti, ucap Hei San, hanya itu caranya sekarang karena dia juga sudah melihat betapa kuatnya kekuatan fisik Lin Tian. Dan dia juga yakin kalau kekuatan asli Lin Tian lebih kuat dari mereka yang ada di sini. Jadi karena itulah dia berani menyerahkan semuanya kepada Lin Tian. Lan Jingyi mengingatkan Lin Tian untuk berhati-hati, dan dia pun menyerang duluan diikuti oleh yang lain dari belakang. Mari kita mulai, ucap Lin Tian mengeluarkan pedang elemennya dan bersiap menyerang ke arah Dewa Surgawi tingkat tinggi. Swiss, BOOMMMMM. Boom! Lin Tian menyerang orang-orang yang berada di alam Dewa Surgawi tingkat tinggi tahap puncak dengan cepat, dan benar saja apa yang selanjutnya ditemukan oleh Lin Tian membuat dia merasa terkejut. Bagaimana mungkin? Ini benar-benar sangat kejam, ucap Lin Tian melihat ada beberapa dari mata orang-orang ini telah tidak ada. Dan yang lebih parahnya lagi dari 10 yang dia serang ada yang dadanya hanya memperlihatkan tulang dari tubuh mereka saja. ARRRRRRR. Salah satu dari pria yang rak memiliki mata berteriak kesakitan, lalu simbol aneh muncul di keningnya. Lin Tian yang melihat itu langsung menyerangnya dengan kekuatan petir yang membuat orang itu langsung menjadi abu. Benar-benar kejam, bahkan masih ingin menggunakan tubuh mereka untuk melawan orang lain, ucap Lin Tian dengan serius. Boom, boom, ARRRRRRR. Ini. Wajah Hei San yang sedang melawan orang misterius kaget dengan simbol yang muncul di kening lawannya. Lin Tian yang juga tadi sedang bertarung mengubah wajahnya karena semua lawannya mengeluarkan simbol yang sama dengan yang tadi. Mundur, teriak Lin Tian. Semuanya langsung mundur dari semua musuhnya termasuk Lin Tian yang seketika itu langsung merobek ruang. ARRRRRRR. Bab 95. Korban yang besar. Tiba-tiba seluruh tubuh orang-orang misterius itu mulai terlihat aneh, dan badan mereka mulai membesar. Setelah itu badan mereka mulai melepuh dan menjadi sebuah bola merah darah yang aneh, di mana bola itu juga terus membesar secara perlahan sebelum dengan keras meledak. Boom, boom, sial, teriak Hei San. Ledakan keras dan besar dari lebih dari 10 kultivator Dewa Surgawi tingkat tinggi dan menengah membuat hampir kerusakan yang sangat serius di daerah alam ketujuh itu. Untungnya kelompok Lin Tian berhasil menghindari ledakan itu tepat waktu, tapi meskipun begitu beberapa dari mereka yang terlambat sedikit terluka cukup parah. Lin Tian menghela nafas setelah melihat ledakan tersebut. Saudara Tian. Tiba-tiba Zhu Fier memanggil Lin Tian dengan wajah yang kaku, dia juga menunjuk ke arah di mana formasi besar yang mengurung berbagai kelompok alam lain itu berada. Lin Tian yang melihat kemana arah telunjuk Zhu Fier berubah warna, seluruh badannya gemetar saat melihat ke arah yang ditunjuk Zhu Fier. Bukan dia saja, Hei San juga begitu. Bahkan seluruh yang ada di kelompok Lin Tian juga berubah warna, mereka melihat hampir setengah dari orang-orang yang berada di formasi itu telah kehilangan nyawa mereka. Dan setengah dari mereka terluka parah dengan berbagai luka berbeda di tubuh mereka. Lin Tian menggunakan mata kaisarnya dan melihat total dari hampir 5.000 orang yang terkurung di formasi itu sekarang tersisa hanya 3.000 di antara mereka. Korban kali ini benar-benar terlalu berat, ucap Hei San dengan wajah serius. Dia pun sekarang sadar kalau tujuan dari orang-orang misterius tadi yang sedang dikontrol adalah membunuh orang-orang yang berada di dalam formasi tersebut. Dan formasi itu pun telah mencegah kelompok itu untuk menggunakan token mereka lari dari alam rahasia itu sendiri. Iya, sebagian dari kita juga terluka, hal ini jelas disengaja. Jelas Lan Jingyi dengan wajah serius, 2.000 orang yang mati bahkan ada yang mayat mereka terpotong-potong dan bahkan telah menjadi debu. Apa yang harus kita lakukan? Tanya wanita lain dari alam bunga yang sama kuatnya dengan Zhu Fier. Lin Tian untuk sementara berpikir,
Dia awalnya hanya ingin menuju lantai 10 sendirian tapi melihat hal ini sekarang dia juga sadar kalau menuju lantai 10 mungkin akan berbahaya lagi. Tiba-tiba Lan Jingyi memegang tangan Lin Tian yang gelisah itu. Lin Tian menoleh ke wanita cantik berambut putih yang masih tersenyum lembut kepdanya itu. Jingyi, ucap Lin Tian agak sedih. Pergilah. Serahkan yang di sini padaku, aku mengerti tujuanmu jadi jangan hiraukan kami di sini dan capailah lantai 10 dengan kekuatanmu, jelas Lan Jingyi dengan lembut mendukung pilihan Lin Tian. Lin Tian terdiam memandang wanita yang selama beberapa tahun ini rela untuk mengorbankan waktunya hanya untuk membantu pria yang seperti dirinya ini. Terima kasih, ucap Lin Tian dengan lembut. Lan Jingyi menggelengkan kepalanya pertanda di antara dia dan Lin Tian tidak perlu untuk saling berterima kasih, karena bagaimanapun pilihan Lin Tian dia pun pasti akan mendukungnya sepenuh hatinya. Baiklah, saudara Tian kamu pergilah, kalau kamu bertemu dengan tuan muda dari alam angin itu pukul saja dia, tambah Hei San menepuk pundak Lin Tian. Setelah semua selesai mari kita minum bersama, balas Lin Tian sambil tersenyum. Hahaha, kalau begitu aku akan menunggu minuman gratis darimu. Hei San tertawa bahagia mendengar undangan Lin Tian itu, akhirnya dengan persetujuan yang lain Lin Tian pun pergi masuk ke dalam istana tersebut. Setelah Lin Tian pergi yang lain membantu semua orang terluka parah dan pingsan akibat ledakan tersebut. Beberapa dari mereka masih bisa bertahan dan tak punya pilihan lain untuk keluar dari alam rahasia ini karena luka mereka yang sangat parah. Hei, permaisuri kenapa kamu terlihat sangat dekat dengan Tian Lin? Tanya Hei San penasaran kepada Lan Jingyi yang ada di dekatnya. Kamu tidak sadar siapa dia? Bukankah ayahmu menyuruh untuk mematuhi perintah seorang pria muda bukan? Tanya Lan Jingyi. Iya, tapi dia kan tidak tunggu dia. Tiba-tiba Hei San sadar akan sesuatu dia ingat kalau Lan Jingyi hanya dekat dengan satu pria selama ini dan itu adalah Lin Tian Kaisar Kehancuran. Kamu terlambat sadar bukan? Ucap Zuvier sambil tersenyum. Beberapa orang dari kelompok mereka yang sudah selesai dengan tugas mereka juga kembali dan tersenyum memandang Hei San dengan wajah mengejek. Kak, kalian tahu, kenapa kalian tidak mengatakannya padaku? Habislah aku, ucap Hei San. Dia ingat kalau ayahnya pernah bilang untuk bersikap sopan kepada Lin Tian, apalagi kata ayahnya kakak pertamanya pun sangat sopan kepada Lin Tian dan dia juga bawahan Lin Tian. Jika kakaknya kembali dan tahu kalau dia melakukan hal ini maka aku sangat ingin melihat wajahmu yang seperti ini, jawab Zuvier sambil tersenyum. Hei San terdiam dia benar-benar tidak menyangka kalau hati wanita sangatlah tidak bisa ditebak, padahal mereka tahu tapi tidak pernah mengatakannya pada dia. Tapi kenapa dia menyamar begitu? Tanya Hei San yang mencoba melupakan hal buruk yang akan menimpanya. Bodoh, teriak kelompoknya serentak. Lalu setelah itu mereka semua pun menghancurkan token mereka serta meninggalkan Hei San yang benar-benar tidak bisa berkata apa-apa di sana sendirian dengan wajah penuh keluhan. Tunggu, ucap Hei San melihat sekitarnya, dan setelah memastikan tidak ada lagi orang dia pun juga keluar dari alam rahasia itu. Lan Jingyi yang melihat sikap semua kelompoknya menggelengkan kepala, dia memandang ke arah pintu masuk istana dengan wajah penuh kecemasan. Aku akan menunggumu, ucap Lan Jingyi dengan lembut sebelum menghilang juga. Di alam kehancuran, udara di sini memang lebih baik, ucap bayi kecil menghirup udara yang dia kenal. Di alam inilah dia dan Lin Tian jatuh dan memulai membuat kekuatan mereka di sini, dan di sini juga dia menemukan beberapa makanan yang membuat dia sangat tertarik. Plung, bayi kecil kembali berubah menjadi kucing putih yang imut di depan tiga lainnya, dia memang lebih menyukai tubuh seperti ini daripada wujud manusianya itu. Baiklah, mari kita ke istana. Hehehe, di sana mungkin hanya ada Mu Jinger dan Mu Luer, ucap bayi kecil. Hoho, ayo, keempat berandalan pun pergi menuju istana kehancuran dengan wajah penuh kebahagiaan, sepanjang jalan mereka melihat beberapa kota yang terlihat lebih baik dan juga kehidupan orangnya terlihat lebih bagus. Bayi kecil bahkan mengangguk puas dengan perubahan yang terjadi di alam kehancuran ini setelah beberapa tahun. Bab 96. Kemarahan seorang ayah. Di depan istana kehancuran keempatnya berbicara sangat riang, tentu beberapa penjaga yang mengenal bayi kecil tidak menghalangi bayi kecil untuk masuk karena mereka tahu siapa bayi kecil. Apakah itu Kaisar Harimau? Tanya seorang penjaga di sana. Iya, dia juga adalah saudara dari Kaisar kita,
jadi kamu harus berhati-hati jangan sampai menyinggung mereka, jelas penjaga lainnya. Begitulah. Oh iya, sepertinya putrimu juga ada di dalam istana dengan seseorang siapa orang itu? Tanya penjaga kembali. Kita tidak tahu tapi yang pasti dia juga berhubungan dengan kaisar, jangan ikut campur soal itu lagi, nanti kita juga akan tahu, balas teman si penjaga itu. Penjaga lain juga mengangguk dan tidak lagi membahas tentang masalah Lin Tian, mereka juga pada akhirnya diam-diam kembali ke aktivitas mereka sendiri. Sedangkan 4 berandalan terlihat tertawa bahagia di sepanjang jalan istana mereka berkeliling istana untuk mencari beberapa hiburan di sana. Hahaha, adikku memang hebat. Memiliki wanita yang dapat mengurus alam sebesar ini sungguh sangat beruntung, ucap Sukun sambil tertawa. Iya, keberuntungan adik kecil memang sangat bagus, tambah Long Ao Tian. Hei, setelah ini mari kita pergi ke paviliun perak yang ada di ibu kota, di sana banyak yang wow, ucap bayi kecil. Benarkah? Apa kamu tidak berbohong? Tanya Sukun. Tentu saja aku tidak berbohong kepada kalian, ayo. Jawab bayi kecil dengan bangga. Mendengar itu wajah Sukun dan Bing Zhao menampakkan sinar yang berbeda daripada wajah mereka yang biasa. Bagus, kau emang saudara terbaik kami, ucap Sukun. Hahaha, iya aku suka itu, ucap Bing Zhao. Saat mereka hendak pergi tiba-tiba langkah kaki mereka pun terhentikan oleh suara yang sangat mereka kenal, dan bahkan bayi kecil pun langsung merinding saat mendengar suara tersebut. Ho, jadi kalian masih tidak berubah. Bagaimana jika kalian menemaniku mengobrol? Ucap suara dari belakang keempat berandalan tersebut. Tentu langsung 4 berandalan itu merasakan hawa dingin yang luar biasa di belakang mereka, mereka yakin kali ini akan lebih menderita dari sebelumnya. Kenapa kamu bisa di sini? Ucap Bing Zhao dengan wajah tak percaya melihat orang tersebut. Di alam kehidupan, terjadi kehebohan di sana setelah banyak murid yang terluka parah keluar dari alam rahasia itu. Wajah setiap penguasa menjadi sangat jelek apalagi setelah mendengar kalau ada beberapa dari orang mereka yang mati di dalam. Jingyi, apakah Lin Tian tidak keluar? Tanya Ming Bier kepada Lan Jingyi. Tidak Nek, dia masih ada sesuatu yang harus dilakukan di sana, jawab Lan Jingyi dengan lembut. Ming Bier menghela nafas mendengar jawaban Lan Jingyi, dia tahu kalau cucunya adalah orang yang sangat keras kepala jika sudah memutuskan sesuatu. Dia tidak akan berhenti sampai dia bisa mencapai apa yang dia inginkan tersebut. Memang Ming Bier bangga dengan Lin Tian tapi dia juga cemas dengan keadaan Lin Tian itu. Nenek, tenang saja, Lin Tian pasti dapat kembali dengan selamat, ucap Lan Jingyi menghibur Ming Bier. Ming Bier hanya bisa mengangguk dia memandang para generasi muda yang keluar dari alam rahasia yang penuh dengan luka, bahkan ada beberapa yang tidak sadarkan diri. Orang-orang ini benar-benar kejam, ucap Ming Bier dengan wajah serius. Iya, kali ini korbannya sangat banyak bahkan 3 kali lipat dari yang dulu, tambah Mu Chao dengan serius. Hal ini baru pertama kali terjadi korban yang dialami berbagai alam emang benar-benar sangat banyak melebihi dulunya. Untung saja alam elemen, es, kehidupan, kegelapan, bunga, dan kehancuran duluan keluar sebelum hal buruk ini terjadi jika tidak mungkin entah berapa yang selamat dari ledakan yang terjadi itu. Sebaiknya kita tunggu sampai alam ini benar-benar tertutup, ucap Zheng Lian. Yang lain mengangguk setuju mereka juga ingin melihat apa selanjutnya yang akan terjadi apalagi mereka mendengar kalau alam angin belum keluar dari alam rahasia itu. Aku tidak tahu apakah alam angin benar kaki tangan mereka atau tidak. Karena kulihat kalau Dewa Angin benar-benar bingung dengan semua yang dia lihat, ucap Zheng Qiyu yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua. Kalau begitu hanya satu kemungkinan yaitu ada orang dalam yang mengkhianati Dewa Angin, ucap Lan Jingyi. Dia selalu berpikir ada yang aneh dengan Tuan Muda Alam Angin, tapi apakah tebakannya benar atau tidak dia tidak dapat menjelaskan dengan benar kepada yang lain. Tapi dari hasil yang dia ketahui tentang terjadinya pencurian mata Zheng Chuer serta sikap yang ditampilkan Tuan Muda Angin di alam rahasia serta tidak ada korban dari sisi alam angin juga. Lan Jingyi yakin 60% kalau Tuan Muda Alam Angin terlibat. Mendengarkan apa yang dikatakan Lan Jingyi membuat Zheng Lian, Mu Chao, Ming Bier, dan Zheng Qiyu kagum. Memang pantas sebagai permaisuri alam kehancuran, pantas Lin Tian sangat percaya padamu. Ucap Zheng Qiyu memuji Lan Jingyi dengan tulus. Apa yang kamu katakan? Dia adalah cucu kita juga bukan? Keluh Ming Bier dengan marah kepada Zheng Qiyu.
Bagaimanapun dia sudah menganggap Lan Jingyi sebagai cucunya juga, tentu dia akan percaya dengan yang dikatakan oleh Lan Jingyi. Apalagi selama beberapa tahun dia tinggal di alam kehancuran, dia melihat semua yang dilakukan oleh Lan Jingyi yang membuat dia menyayangi wanita muda itu. Lan Jingyi agak malu dipuji oleh para penguasa ini, bagaimanapun itu hanyalah pemikiran sepihak dari dia dan belum tentu semua itu benar. Pada akhirnya Seng Qiyu mengadakan rapat keesokan harinya membahas apa yang terjadi di alam rahasia itu dengan para penguasa lainnya. Tentu mereka harus mengadakan rapat karena jumlah korban yang melebihi dari pemikiran mereka, bahkan bisa dibilang jauh dari apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Sial, apakah benar anak itu telah melakukan sesuatu tanpa sepengetahuanku? Ucap Dewa Angin dengan marah. Dia telah mendengar beberapa berita tentang apa yang dilakukan oleh anaknya itu selama di alam rahasia, apalagi apa yang dilakukan oleh anaknya terhadap Sanctuary. Hal itu membuat alam kehidupan sangat memusuhi dia dan alam anginnya. Dia juga tahu kalau sampai alam kehidupan marah maka konsekuensinya bahkan tidak bisa dia bayangkan. Sekarang pun untung saja karena berkat Seng Qiyu yang telah menahan amarah dari tetua agung dari keluarga Seng membuat dia aman untuk sementara waktu. Bagaimana mungkin seorang ayah tidak marah saat anaknya diperlakukan dengan kejam oleh orang lain? Akibat dari itu Seng Lian telah mengunci kekuatan dan juga seluruh panca indera tetua agung untuk sementara waktu. Dewa Angin, ucap tetua agung dengan sangat marah di dalam hatinya. Bab 97, Ujian yang aneh. Swiss. Apa ini? Kenapa tidak ada apa-apa di sini? Fikir Lin Tian setelah berkeliling di dalam istana itu. Dia merasa seperti terkurung di ruangan yang gelap. Dia telah berkeliling selama ini dan hasilnya dia selalu kembali ke tempat di mana dia datang sebelumnya. Hal ini benar-benar membuat dia kebingungan, bahkan sampai dia tidak mengerti apa yang terjadi di tempat dia berada. Dia juga mencoba melihat ke kantong binatangnya tapi tidak dapat melakukannya karena seperti dia terpisah dari dunia yang sebenarnya. Di mana ini? Fikir Lin Tian lagi. Dia benar-benar diam di tempatnya sambil memikirkan beberapa kemungkinan yang ada, seperti ilusi, mimpi, atau ini adalah ujian untuk mencari pencerahan. Ilusi, tidak mungkin harusnya aku bisa keluar sekarang dengan tekadku, mimpi. Ini jelas bukan mimpi, ucap Lin Tian setelah benar-benar memikirkannya. Jadi ini adalah ujian, tapi ujiannya untuk apa? Apa yang harus kulakukan di tempat inak gelap ini? Fikir Lin Tian setelah dia yakin kalau ini termasuk ujian. Lin Tian diam lalu dia mencoba duduk di langit dalam ruangan yang gelap itu lalu menutup matanya di sana. Anehnya di dalam ruangan itu seperti ada perbedaan dari waktu di dunia luar saat Lin Tian memikirkannya tapi berapa perbedaannya Lin Tian tidak tahu itu. Setelah cukup lama Lin Tian membuka matanya, dia tersenyum saat mengetahui apa itu kegelapan ini dengan percaya diri dia berdiri sambil menghela nafas. Aku memang bimbang akan tujuanku, tapi sekarang tidak. Aku akan menjadi penguasa dari alam ini dan aku akan mengubah alam ini lebih baik dari sebelumnya. Karena alam langit adalah tempatnya para dewa berada dan aku akan menjadi kaisar dari para dewa itu. Teriak Lin Tian. Perlahan cahaya kecil muncul di langit, cahaya itu semakin besar dan terus membesar, lalu Lin Tian tidak dapat melihat karena terlalu silau. Dan setelah cahaya menghilang Lin Tian muncul di sebuah ruangan yang mana di sana berisi banyak harta seperti senjata, pil, buku seni bela diri, dan juga pil serta barang lainnya. Pilih satu, ucap sebuah suara kepada Lin Tian. Lin Tian diam-diam memandang sekelilingnya dan melihat sebuah tanaman berwarna putih yang cukup indah, tanpa ragu Lin Tian mengambil tanaman itu dan menyimpannya. Aku telah memilih, ucap Lin Tian melihat ke langit di sana. Tiba-tiba terjadi getaran dan Lin Tian langsung berpindah di suatu tempat yang aneh. Dia sangat mengenal tempat itu karena dia pernah mengunjunginya dulu sebelum naik ke alam langit dan dunia dewa. Ini apa yang terjadi? Fikir Lin Tian. Dia melihat di depannya ada banyak benda aneh, yang mana mereka benar-benar mirip seperti boneka di tempat dia hidup. Ini, bukankah robot yang pernah aku dengar di dunia manusia? Ucap Lin Tian kaget. Dia tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba berada di sini, dan anehnya kenapa benda aneh seperti robot ini ada di sini. Padahal itu seharusnya milik manusia bumi dan apalagi teknologi seperti itu benar-benar tidak diperlukan di dunia dewa. Karena manusia itu sendiri adalah ciptaan dari dewa itu sendiri,
serta dari apa yang Lin Tian tahu kalau bumi juga tempat di mana orang-orang dari seluruh dunia kultivasi bereinkarnasi. Dan manusia di bumi juga akan mati lalu akan terlahir kembali ke seluruh alam kultivasi, dan ada kemungkinan mereka akan menjadi anak dari salah satu dewa di alam langit atau dunia dewa. Aku benar-benar tidak mengeri, ucap Lin Tian. Ini ujian kedua. Di istana ini ada 5 ujian yaitu tentang seberapa kuat dirimu, jelas suara tersebut. Lin Tian diam, dia tidak berbicara atau membalas perkataan orang tersebut. Setelah suara hilang, Lin Tian merasakan seluruh tubuhnya tidak memiliki energi sedikit pun. Bahkan dia juga tidak dapat merasakan kultivasinya sendiri saat itu juga yang membuat dia benar-benar bingung, apa yang ingin diuji kali ini. Pertama ada tujuan yang dimilikinya. Kalahkan robot-robot itu dengan wujud manusiamu, lakukan apapun untuk tidak mati. Jika kamu mati maka kamu akan benar-benar mati di sini, ucap suara itu lagi. Kenapa begitu? Tanya Lin Tian dengan serius. Karena kamu tidak memiliki token untuk masuk, jawab suara tersebut. Lin Tian yang mendengar jawaban dari suara itu mengerutkan kening, jelas kalau dia mati di sini maka dia akan benar-benar mati. Aku tidak punya pilihan lain, ucap Lin Tian melihat ke arah puluhan robot di depannya. Klang, dor. Robot itu menembakkan peluru ke arah Lin Tian dengan sigap menghindari setiap peluru tersebut. Tapi meskipun begitu dia tahu kalau itu bukanlah solusi yang tepat dari apa yang dia lakukan. Jika dia tidak dapat menghancurkan robot ini maka dia sendiri akan kelelahan dan mati di sini, itu bukan karena dia lemah tapi kali ini dia benar-benar telah menjadi manusia biasa sepenuhnya. Boom! Boom, beberapa robot berhasil dihancurkan oleh Lin Tian setelah beberapa jam terus menghindar dan mencoba mencari celah untuk menyerang balik. Di depan Lin Tian masih tersisa 20. Lebih dari robot tersebut masih tersisa, tapi Lin Tian sekarang benar-benar telah berkeringat akibat serangan dari robot tersebut. Tidak bisa begini, Lin Tian berpikir lalu mengingat beberapa teknik bela diri biasa yang pernah dia pelajari di bumi. Hal itu dia perlu menggunakan energi dan cukup menggunakan langkah yang tepat maka dia mungkin bisa saja mengalahkan robot-robot itu. Lin Tian mengambil posisi gerakan silat yang pernah dia tonton maupun lihat secara langsung waktu di bumi saat itu. Lalu, hia, dor. Boom, boom, boom. Pertarungan antara Lin Tian dan robot itu pun berakhir setelah beberapa hari. Itu disebabkan Lin Tian akan mundur dan mencoba beristirahat dari robot-robot itu saat dia lelah, lalu dia akan menyerang kembali saat dia yakin bisa menang dari robot tersebut. Setiap makhluk hidup memiliki kelebihan mereka sendiri, meskipun itu adalah manusia biasa kadang mereka bisa jadi lebih kuat jika mereka mempunyai tekad dan pemikiran yang cerdas, ucap Lin Tian menghela nafas. Tubuhnya juga penuh dengan luka tembakan tapi dia masih bisa bertahan dari luka-lukanya itu. Dia melihat ke langit lalu mengingat beberapa kenangan yang dulu pernah dia alami di bumi saat itu. Yah, jika aku ada waktu mungkin aku akan ke sana untuk melihat keluarganya dan membawa keluargaku untuk liburan, pikir Lin Tian. Ujian kedua berhasil, selanjutnya ujian ketiga. Ucap suara itu lagi. Tubuh Lin Tian kembali pulih dan keluarannya pun telah kembali lagi, tapi wajahnya berubah saat merasakan ujian ketiga tersebut. Bab 98. Aku Lin Tian penguasa alam langit. Apakah ini bercanda? Apa ini? Pikir Lin Tian yang benar-benar tidak dapat melihat sesuatu. Seluruh area di sekitarnya benar-benar gelap, bahkan dia tidak dapat melihat apapun hanya ada kegelapan di sekitar dia memandang. Ujian ketiga dimulai. Ucap suara itu kembali. Lin Tian yang masih bingung apa yang terjadi kepadanya tiba-tiba dikagetkan oleh sesuatu yang menggores pipinya secara tiba-tiba. Ini. Lin Tian lalu sadar kalau dia bukan berada di tempat yang gelap tapi matanya tidak bisa melihat. Swiss. Lin Tian terkena sebuah benda tajam yang melukai lengannya secara tiba-tiba saat dia masih dalam pemikirannya. Orang yang menciptakan ujian ini benar-benar kejam. Ucap Lin Tian mencoba tenang. Dia lalu benar-benar melupakan kegelisahan di hatinya dan mulai tenang serta mendengarkan apa yang ada di area sekitarnya menggunakan telinganya. Lin Tian terus diam tak bersuara, tiba-tiba dia seperti mendengar sesuatu lalu menghindari sesuatu yang menyerang dia itu dengan cepat. Klang, pedang. Tidak ada bambu yang sangat tajam juga, ucap Lin Tian menarik benda yang menempel di tangan kanannya.
Lin Tian terus menghindari setiap serangan yang datang dari semua arah di sekitarnya. Hal itu terus terjadi entah berapa lama waktu telah berjalan, bahkan Lin Tian pun tidak tahu berapa lama dia ada di sana setelah masuk ke dalam istana tersebut. Sepertinya dia benar-benar dapat cepat mengerti apa tujuan dari setiap ujian ini, tapi tak kusangka bahkan dia pun telah mengunci bumi, ucap leluhur dari segala roh memandang ke arah di mana Lin Tian melalui ujiannya. Dia tidak menyangka di saat ujian kedua Lin Tian dapat dengan sangat mudah menggunakan teknik bela diri dari bumi yang tidak memiliki aura melimpah seperti dunia rendah. Dia juga merasakan kalau Lin Tian memiliki 3 energi berbeda di dalam tubuhnya, tentu hal itu membuat dia kagum tapi belum bisa membuat dia percaya kalau Lin Tian dapat melawan takdirnya sendiri. Berapa lama kamu bisa melewati ujian ini? Dan sedangkan orang ini, roh leluhur melihat ke arah lain. Di sana memperlihatkan seorang pria muda yang sedang melewati setiap rintangan khusus yang dia siapkan untuk orang lain. Tentu berbeda dengan Lin Tian yang sengaja dia ingin uji sendiri, dengan tujuan ingin melihat alasan kenapa naga langit sang percaya kepada pemuda seperti Lin Tian. Sungguh anak yang kejam, ucap roh leluhur yang melihat tuan muda alam angin bahkan dengan santainya dia mengorbankan bawahannya tanpa berkedip sedikitpun. Roh leluhur tidak lagi melihat ke arah tuan muda alam angin itu dan kembali memperhatikan Lin Tian, tak berselang lama dia memperhatikan jam pasirnya telah habis sepenuhnya. Menandakan Lin Tian telah berhasil melewati ujian ketiga, roh leluhur langsung menggerakkan tangannya dan Lin Tian pun pindah ke ujian keempat. Di sana dia melihat ada Mu Xuanyin, Ling Xuer, Lan Jingyi yang terluka parah di dalam medan perang lalu di tempat lain dia melihat Seng Chuer yang telah mati dengan matanya diambil oleh orang lain. Lin Tina juga melihat orang tua dan keluarganya yang lain telah menjadi mayat di sana, hati Lin Tian hancur melihat semua yang ada di sekitarnya dia dengan marah meraung ke langit. Saat Lin Tian berteriak aura mengerikan yang pernah ada di tubuhnya langsung keluar. Aura itulah yang membuat dia kehilangan ketenangannya dan membuat dia menjadi kejam di waktu sebelumnya. Hahaha, akhirnya kamu jatuh dalam kegelapan. Aku suka itu, sekarang kita akan benar-benar menyatu. Ucap suara yang sangat dikenal oleh Lin Tian. Bahkan dia juga bertarung dengan pemilik dari suara tersebut, Lin Tian yang masih sadar sedikit tahu siapa itu dia menoleh dan benar-benar tidak percaya kalau sosok hitam itu telah hidup di dalam tubuhnya selama ini. Kau masih hidup, ucap Lin Tian dengan marah. Hahaha, aku tidak hidup, aku hanyalah sebuah tekad atau energi negatif dari orang itu, lalu berpindah ke dalam tubuhmu secara tidak sengaja, jelas roh hitam itu kepada Lin Tian. Lin Tian yang mendengar itu langsung menggertakkan giginya karena marah, dia tidak menyangka kalau roh jahat yang dimiliki oleh tetua agung dari alam kehancuran akan merasukinya. Dan karena dia juga roh itu telah berkembang menjadi seperti sekarang, bahkan mulai merasuki dirinya sendiri. Dia yakin jika roh itu merasukinya sepenuhnya maka dia akan benar-benar menjadi orang yang berbeda dan kejam setelah itu. Tidak, teriak Lin Tian dengan marah. Tian Lin, Tian, ucap suara lembut yang mengejutkan Lin Tian. Lin Tian menoleh ke arah samping dan melihat sosok wanita cantik yang memeluk dirinya dari belakang. Sosok itu terlihat sangat pucat dan matanya yang tertutup mengeluarkan darah yang tidak ada habisnya. Lin Tian benar-benar merasakan sakit di hatinya melihat keadaan wanita tersebut. Kamu harus kuat, aku percaya padamu, ucap wanita yang mana dia adalah Seng Chuer. Seng Chuer tersenyum kepada Lin Tian sebelum dia menghilang dari pandangan Lin Tian, lalu seluruh keluarga Lin Tian tadi yang mati juga membisikkan kalimat yang sama dengan Seng Chuer. Setelah itu Lan Jingyi, Ling Xuer juga memeluk Lin Tian dan mengatakan mereka tidak menyesal mengenal serta hidup bersama Lin Tian. Percayalah pada dirimu sendiri, teruslah berjalan di jalan yang kamu percayai. Kami semua akan selalu bersamamu. Ucap Mu Xuanyin di depan Lin Tian memeluknya dengan penuh kasih sayang. Apakah kalian percaya padaku? Tanya Lin Tian dengan wajah sedih. Aku percaya padamu, dan aku selamanya aku akan menjadi istrimu. Baik di alam ini, maupun dunia lainnya aku akan tetap menjadi istrimu. Ucap Mu Xuanyin. Hahaha, Lin Tian tertawa ke langit. Kenapa kamu tertawa? Sebentar lagi aku akan menguasai tubuhmu. Ucap roh jahat itu. Menguasai tubuhku, jangan mimpi, teriak Lin Tian. Mereka menungguku, mereka semua percaya padaku.
Dan jika aku kehilangan diriku di sini, wajah apa yang kumiliki untuk bertemu mereka? Teriak Lin Tian ke langit. Mata kaisar berwarna emasnya tiba-tiba muncul, simbol di keningnya yang mirip dengan istana juga muncul, lalu auranya benar-benar telah berubah dari sebelumnya saat dia datang ke ujian keempat. Apa ini? Kenapa jadi begini? Ucap roh jahat itu dengan wajah khawatir. Mati untukku, teriak Lin Tian, cahaya emas menyelimuti Lin Tian dan perlahan membakar roh jahat tersebut. Ah, tidak mungkin. Kenapa kamu memiliki kekuatan seperti ini? Siapa kamu? Ucap roh jahat itu. Aku adalah Lin Tian, penguasa alam langit. Teriak Lin Tian dengan keras. Bab 99, Perubahan Tuan Muda Angin. Tidakkah? Roh itu pun langsung menghilang ditelan oleh cahaya emas yang mengelilingi seluruh tubuh Lin Tian. Lin Tian terlihat terengah-engah karena terlalu memaksakan dirinya menggunakan energi emas kaisarnya, tapi perlahan Lin Tian dapat merasakan kalau energi emasnya mulai membesar 2 kali lipat dari sebelumnya. Lin Tian tersenyum saat merasakan energi emas itu, dia melihat ke langit dengan mata yang tajam. Kenapa dia ingin menjadi kuat? Untuk orang-orang yang dia sayangi tentunya, kenapa dia ingin menjadi kaisar langit? Karena hanya dengan itu dia dapat membantu melindungi orang-orang yang dia sayangi sepenuhnya. Kamu hebat, ucap suara yang tiba-tiba terdengar entah dari mana. Lin Tian tidak membalas perkataan suara tersebut, dia hanya diam sambil menunggu ujian terakhir yang akan datang. Ujian terakhir ini adalah ujian hidup dan mati. Kamu akan kupertemukan dengan seseorang, ucap suara tersebut. Lin Tian mengerutkan keningnya, ujian hidup dan mati. Bertemu dengan seseorang, hal ini benar-benar membuat dia sangat bingung. Perlahan Lin Tian menjadi ilusi dan dia menghilang dari tempat ujian itu, dan saat Lin Tian muncul lagi dia telah muncul di lorong yang aneh. Di mana ini? Tanya Lin Tian dalam kebingungan. Swiss. Tiba-tiba sosok lain muncul di tempat Lin Tian, sosok itu kaget saat melihat Lin Tian yang sudah berada di depannya tersebut. Padahal dia telah bersusah payah melewati setiap ujian dan juga jebakan yang ada di dalam istana ini, tapi Lin Tian malah sudah ada di depannya sekarang yang membuat dia sangat marah. Tuan Muda Alam Angin kah? Ucap Lin Tian menatap pria itu dengan wajah serius. Aku tidak menyangka kalau cucu dari Dewi Kehidupan akan muncul di sini, ternyata kamu tidak mati. Ucap Tuan Muda Alam Angin. Lin Tian yang mendengar ucapan pria itu mengerutkan keningnya, dia lalu menatap pria di depannya dengan marah, ternyata benar semua yang terjadi di luar adalah ulah dari pria ini. Jadi kamulah dalang dari semua yang terjadi di dalam alam rahasia ini, ucap Lin Tian. Hahaha, kalau iya kenapa? Apa masalah untukmu? Kalian hanyalah semut mataku, dan bersyukurlah karena kalian bisa menjadi bonekaku, ucap Tuan Muda Alam Angin tersebut dengan tertawa bahagia. Sepertinya ayahmu juga ikut dalam rencana ini bukan? Tanya Lin Tian. Hei, orang tua itu, bahkan tidak pantas dipanggil ayah, dan setelah aku keluar nanti orang itu juga akan mati, ucap Tuan Muda Alam Angin. Perkataan pria ini mengejutkan Lin Tian, ternyata Alam Angin tidak ikut campur dalam urusan ini atau bisa dibilang hanya Tuan Muda Alam Angin lah dalang dari semua yang terjadi. Bisa dipastikan orang ini ingin menjadi penguasa alam angin selanjutnya dengan cara membunuh ayahnya sendiri, sungguh benar-benar anak yang tidak berbakti. Hahaha, kamu di sini juga, aku dapat merasakan kalau Seng Chuer ada di sekitar kamu, di mana dia? Berikan padaku, tubuhnya sangat cocok menjadi bantalku, ucap Tuan Muda Alam Angin. Perkataannya membuat Lin Tian sangat marah, tapi itu tidak seperti sebelumnya karena roh jahat tersebut telah keluar dari tubuh Lin Tian dan dia dapat mengontrol dirinya dengan baik sekarang. Aku pasti akan membunuhmu, ucap Lin Tian dengan aura membunuh yang luar biasa. Dia sudah benar-benar membenci pria di depannya ini, karena dialah Seng Chuer menjadi seperti sekarang dan bahkan sampai kehilangan matanya. Hahaha, membunuhku, apa kau bisa, ucap Tuan Muda Angin. Lin Tian tidak berbicara, dia menghilang dan langsung muncul di depan pria tersebut dengan sangat cepat. Boom! Boom! Kuat sekali. Wajah Tuan Muda itu berubah ketakutan saat merasakan kekuatan fisik dari Lin Tian, dia tidak menyangka kalau Lin Tian memiliki fisik yang sangat kuat. Apakah dia lebih kuat dariku? Pikiran yang aneh tiba-tiba muncul di kepala Tuan Muda Angin tersebut, dia merasa kalau Lin Tian mungkin menyembunyikan kekuatannya dari orang luar. Tidak,
Aku tidak akan kalah dari pria ini, ucap Tuan Muda Alam Angin dengan marah. Matanya tiba-tiba berubah menjadi putih. Lin Tian yang melihat mata dari Tuan Muda Angin itu bergetar. Dia tahu kalau itu adalah mata roh milik Sanctuary. Bangsat, teriak Lin Tian. Pedang elemen potong, teriak Lin Tian. Boom, Tuan Muda itu terlempar jauh tapi dia masih bisa menahan serangan keras dari Lin Tian. Dengan menggunakan mata roh milik Sanctuary dia dapat melihat gerakan Lin Tian dengan baik. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku, ucap Tuan Muda itu dengan senyum misterius. Perlahan simbol merah muncul di kening Tuan Muda Angin itu, dan perlahan di seluruh tubuhnya ada garis merah seperti darah. Lalu satu tanduk muncul di kepala pria tersebut, telinga pria itu pun juga menjadi seperti telinga iblis. Sepasang sayap berwarna merah darah juga muncul di punggung Tuan Muda Angin itu, dan beberapa dari bawahannya yang masih berada di belakang dirinya pun tiba-tiba menjadi segumpalan darah dan masuk ke dalam tubuhnya. Hahaha, Tuan Muda Alam Angin itu tertawa puas dengan apa yang terjadi pada dirinya. Kekuatan, inilah kekuatan yang aku inginkan. Teriak pria itu dengan gila, tapi kekuatannya lebih daripada alam dewa surgawi tingkat tinggi tahap puncak biasa. Bahkan bisa dikatakan itu sebanding dengan dewa penguasa tingkat rendah tahap awal sekarang. Lin Tian yang melihat perubahan dan kekuatan dari pria ini menjadi sadar kalau mungkin pria inilah yang mengisap seluruh orang-orang misterius itu menjadi energinya. Sepertinya sebagian dari orang-orang misterius itu kamulah yang membawanya ke sini bukan? Lin Tian bertanya dengan wajah serius. Ini bukan asal dia menebak saja, semuanya sudah jelas karena pria ini berani menggunakan teknik yang sama dengan orang-orang misterius itu, bahkan lebih tinggi dari teknik orang-orang misterius yang dia temui. Hahaha, iya, mereka hanya menjadi nutrisiku saja, dan juga mata dari wanita jalang itu juga cocok dengan teknikku. Sebenarnya aku ingin mencicipi tubuhnya dulu tapi sayang sekali, ucap Tuan Muda itu dengan wajah yang berpura-pura sedih. Lin Tian yang melihat dan mendengar pria ini berbicara sangat marah, dia lalu melepaskan aura kultivasi aslinya alam dewa surgawi tingkat tinggi tahap puncak. Saatnya membasmi iblis. Ucap Lin Tian yang rambutnya berubah menjadi putih, lalu di belakangnya sebuah roh unicorn muncul. Kau siapa? Kenapa ada kekuatan es di tubuhmu? Dan juga kenapa rohmu lebih kuat dari mata milikku? Ucap pria itu dengan kaget. Bab 100. Lin Tian vs Tuan Muda Alam Angin. Lin Tian tidak menjawab, dia langsung menyerang Tuan Muda Angin dengan cepat tanpa ragu sedikitpun. Boom, boom. Keduanya bertempur di sana dengan sangat cepat, keduanya bahkan bisa dibilang seimbang dalam hal kecepatan. Aku tahu kau siapa. Kaisar dari alam kehancuran, penguasa alam kehancuran. Hahaha. Tuan Muda Angin sekarang sadar kalau hanya satu pria yang dapat berubah dan menampilkan elemen es dan juga kekuatan elemen yang berbeda secara bersamaan. Dia adalah dewa penguasa alam kehancuran yang telah menjadi berita hangat di seluruh alam langit, bahkan dia pun saat mendengar berita betapa kuatnya pria tersebut menjadi kagum dengannya. Dan sekarang dia bertemu dengan pria itu bahkan bertarung dengan dia sekarang, orang yang mengalahkan salah satu jenderal kecil serta menggagalkan 2 kali rencana yang telah dibuat oleh para jenderal besar. Sepertinya aku cukup terkenal, ucap Lin Tian yang agak terkejut kalau Tuan Muda Alam Angin ini mengetahui siapa dia sebenarnya. Bagaimana aku tidak mengetahuimu? Kelompok kami telah mengintaimu selama ini, tapi kami kehilangan jejakmu sejak masuk ke alam kehidupan, jadi begitu, berita yang dikeluarkan oleh alam kehidupan ternyata palsu. Tuan Muda Alam Angin sekarang mengerti kenapa bahkan dia dan kelompoknya serta alam lain tidak tahu keadaan Lin Tian. Bahkan ternyata berita yang telah dikeluarkan oleh alam kehidupan itu adalah murni palsu agar Lin Tian dapat masuk ke alam rahasia ini. Tentu dia tahu kalau seorang penguasa dilarang untuk masuk ke dalam alam rahasia ini, dan karena itu jugalah menurutnya Lin Tian tidak mendapatkan token masuk ke alam rahasia ini. Iya begitulah, aku kurang suka berdiam diri di kolam itu jadi aku pergi bermain di luar, balas Lin Tian sambil tersenyum. Pedang elemen menyatu. Ucap Lin Tian, Swiss. Semua kekuatan elemennya pun menyatu di ujung pedangnya, dan lingkaran kecil muncul di ujung pedang Lin Tian tersebut. Tuan Muda Angin melihat bulatan kecil di ujung pedang Lin Tian itu dapat merasakan betapa bahayanya jika dia sampai terkena oleh hal itu. Badai angin, mata takdir aktif. Ucap Tuan Muda Alam Angin. Itu percuma saja.
Kali ini aku akan membunuhmu dan mengambil mata kehidupan itu lagi. Ucap Lin Tian dengan kemarahan yang luar biasa. Mendengar perkataan Lin Tian, Tuan Muda Alam Angin tertawa. Betapa bodohnya Lin Tian berpikir bisa mengambil mata takdir dia lagi karena mata ini bisa dibilang sudah permanen padanya. Dan jika dia mati maka mata ini akan menghilang bersamaan dengan dirinya, tentu dia tidak akan repot untuk mengatakan hal itu kepada Lin Tian. Maka mari kulihat betapa kuatnya Kaisar Kehancuran. Balas Tuan Muda Alam Angin yang telah menjadi iblis. Hancurkan, teriak Lin Tian melemparkan bola kecil itu ke arah Tuan Muda Alam Angin. Hahaha, aku bisa melihat semua seranganmu dengan jelas, dan aku bisa menghindarinya dengan mudah. Ucap Tuan Muda Alam Angin dengan bangga. Mata takdir dari Sanctuary memiliki kelebihan seperti bisa melihat masa depan untuk beberapa saat, meskipun itu tidak terlalu bisa meramalkan masa depan yang jauh tapi untuk bertarung hanya sedetik itu sudah cukup. Tuan Muda Alam Angin tersenyum lalu dengan santai menghindarinya dengan kekuatan elemen angin yang berwarna seperti darah. Swiss, boom, bola kecil itu membesar setelah melewati Tuan Muda Alam Angin yang berhasil menghindari serangan tersebut. Lin Tian yang melihat hal itu mengerutkan keningnya. Ini sangat merepotkan, ucap Lin Tian. Teknik bola elemen adalah teknik susunya sendiri, itu berisi 8 elemen kekuatan yang dia miliki. Siapapun yang terkena dan terserap ke dalamnya akan mati karena siksaan dari 8 elemen yang ada di sana. Tapi sekarang Tuan Muda Alam Angin ini berhasil menghindarinya dengan menggunakan teknik mata takdir milik Sanctuary, jadi pastinya akan sedikit merepotkan untuk bertarung dengan orang yang dapat melihat takdir seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Pikir Lin Tian dengan serius. Jika dia tidak bisa mengelabui mata takdir milik Tuan Muda Alam Angin maka dia tidak bisa membunuh bahkan mungkin melukainya dengan serius. Kakak, kakak, sebuah suara tiba-tiba memanggil Lin Tian. Lin Tian yang mendengar suara itu tahu kalau itu adalah naga kecil, dia dengan cepat mengirimkan pesan suara kepada naga kecil. Naga kecil, apa kamu tahu kelemahan dari mata takdir milik Sanctuary? Tanya Lin Tian yang masih terus bertarung dengan Tuan Muda Angin. Sayangnya setiap serangan yang dia luncurkan masih berhasil dihindari oleh Tuan Muda Alam Angin dengan mudah. Apakah kakak sedang bertarung dengan dia sekarang? Aduh. Padahal aku ingin mengatakan tentang situasi kakak ipar keempat kepadamu, balas naga kecil. Kakak ipar keempat matamu. Balas Lin Tian kesal mendengar perkataan naga kecil. Begini kak, meskipun setauku mata itu bisa melihat masa depan sesaat dalam pertempuran tapi, naga kecil lalu menjelaskan apa kekurangan dan kelebihan dari mata takdir milik Sanctuary tersebut. Setelah mendengar itu Lin Tian akhirnya mengerti bagaimana caranya agar dia bisa mengalahkan Tuan Muda Alam Angin ini. Kalau begitu mari ku coba, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Teknik pedang es, 4 binatang suci, teriak Lin Tian. 4 binatang suci muncul di hadapan Lin Tian, semuanya terlihat seperti es dan mulai menyerang Tuan Muda Alam Angin. Percuma saja, aku dapat menghindari setiap serangan yang kamu lakukan, ucap Tuan Muda Alam Angin. Begitukah? Ucap Lin Tian yang muncul di belakang Tuan Muda Alam Angin. Percuma kataku, ucap Tuan Muda Alam Angin sambil tersenyum, dia menghindari pedang Lin Tian dengan mudah, dan juga menghindari serangan dari 4 binatang suci elemen es dengan mudah. Hahaha, kamu lihat kan, aku tidak terkalahkan, ucapnya sambil tertawa mengejek Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan tidak marah melihat Tuan Muda Alam Angin itu berhasil menghindari serangannya. Melihat Lin Tian tidak mengejarnya dan berhenti menyerang dia mengerutkan kening. Tapi hanya sesaat tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh, tiba-tiba bayangan lain muncul di hadapannya tapi anehnya dia tidak dapat melihat bayangan itu di masa depan dari matanya. Sayang sekali, kamu telah terjebak dalam formasi yang aku buat, ucap Lin Tian. Bagaimana mungkin? Mataku, Tuan Muda Alam Angin tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia jelas tidak melihat Lin Tian memasang formasi di belakangnya. Kamu, Tuan Muda Alam Angin lalu sadar kalau 4 binatang suci serta Lin Tian yang tersenyum tadi padanya hanyalah ilusi. Sial, bersambung.